Sapa dalam bahasa Inggris kan? Sapa dalam bahasa Inggris. Okay. How are you today? How are you today? How are you today? Gimana jawabnya? Ayo makan. I'm fine, sir. I'm fine. I'm fine, sir. Saya baik-baik saja. Happy, sir. Oke. In Indonesia, it mean saya baik-baik saja. Oke? I'm fine, sir. Bahasa Inggris diikuti dengan apa ya? Bahasa Indonesia. Before we go to the study English, sebelum kita belajar bahasa Inggris, let's pray together. Mari kita membaca doa belajar bersama. Oke, pimpin Mas. Kerok sama serok ya. Ya. Kerja kerok. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian. Amin. Okay. Before I go to explain this materi, sebelum saya menjelaskan materi, kita cek hadiran terlebih dahulu ya. Sepertinya hari ini yang hadir Flora ya. Yang tahu Flora kemana? Where go Flora? Yes, sick. She is sick. Ya, in English it's mean sakit, sick. Oke? Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih mendalam lagi, let's make an like kesepakatan antara saya, Bapak, dan kalian, murid, student. Oke. Yang pertama, di saat saya menjelaskan, when I explain materi, you listen, dengarkan. Pakai teacher. Enggak usah saya. Teacher. And when the teacher explain the materi, you must listen. Kalian harus mendengarkan. Don't, yapping kalau zaman sekarang. Talking, berbicara pada teman, orang samping. Pada saat saya menjelaskan, pada saat Bapak menjelaskan, oke? Yang kedua, when you want to ask question, jika kamu ingin memberikan pertanyaan, raise hand, angkat tangan. Kalau mau bertanya ya, excuse me sir, permisi pak, can I ask question? Bolehkah saya bertanya? Ya, jadi kalau mau bertanya, angkat tangan, oke? Jadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Mau izin keluar toilet, buang air selama pembelajaran, izinnya ke Bapak. Oke? Itu kesepakatan kita. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja belajar materi kita hari ini with the theme dengan judul vocabulary in everyday life. Ada yang tahu artinya? Ada yang Mas tahu artinya nih Mas? Vocabulary in everyday life. Ada tahu? Tidak tahu. Oke. Kita ambil the whole materi. Materi pokoknya apa sih di sini yang diambil? Vocabulary. Kosa kata. Jadi vocabulary in Indonesian it's mean kosa kata. In everyday life apa Pak? What's the mean in everyday life? Dalam kehidupan sehari-hari. In everyday life, kehidupan sehari-hari. So, hari ini Bapak akan menjelaskan materi kita hari ini tentang kosakata dalam kehidupan sehari-hari. In English, dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, sebelum kita jauh menjelaskan
contoh kalimatnya. Bagaimana mengucapkannya? Bagaimana mengucapkannya? How to pronounce dan bagaimana cara readingnya, membacanya. Kita akan jelaskan dulu pembagian vocabulary itu ke beberapa macam. Kosakata itu banyak macamnya. Tapi yang hari ini kita bahas adalah 5 poin ini. Yang pertama, eat, makan. 2, drink, minum. 3, conversation with the people. What does it mean? Conversation with people, apa artinya Pak? Percakapan dengan orang. Kemudian yang keempat, things at school. Apa itu things at school? Benda-benda di sekolah. Dan yang terakhir itu daily activities atau aktivitas sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kosakata makan dan minum, drink and eat. Minum dan juga makan. Ini contohnya, sebenarnya banyak arti bahasa Inggris itu tentang makan dan minum. Makan dan juga minum. Nah, ini untuk makan, telur dadar, nasi goreng, dan juga sup. Untuk minum, ada susu, kopi, dan juga jus. Telur dadar di Inggris itu omelet. Omelet. Bahasa Inggrisnya omelet telur dadar, oke? Sekarang lanjutkan, bawahnya itu ada nasi goreng. Nasi goreng, makanan sehari-hari yang sering kita jumpai. Sama telur dadar juga dari nasi goreng. In English, it's mean fried rice. Cara bacanya fried rice. Oke? Fried rice. Ketiga, sup. Sering makan sup? Pernah makan sup? Kamu makan sup? Pernah? Pernah? Sup? Nggak pernah? Nah, tapi pernah lihat orang masak sup? Nah, in English, bagaimana cara mengucapkan how to pronounce soup? It's soup. That's it. Sama. Bahasa Inggris soup, ya soup. Oke? Kalau tadi nasi goreng itu fried rice dan juga telur dadar itu omelet. Nah, kalau sup, cara bacanya gimana? It's same. Sama. Soup. Lanjut. Kosakata drink, minum. Pertama, ada susu. In English it's milk. Cara mengucapkannya adalah milk. Gimana nih Mas? Milk. Oke. Ada K di ujungnya. Milk. Kedua, kopi. Kalian pernah bikin kopi? Pernah. Gimana Bapak cara mengucapkan kopi? In English, it's coffee. 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 Gimana kan? Coffee. Oke, great. And then yang terakhir, jus. Bisa jus mangga, jus apel, jus melon, berbagai macam buah yang bisa dijadikan jus ya. Tapi apa sih? Bagaimana sih cara mengucapkan jus dalam bahasa Inggris? It's same, tapi ada sedikit perbedaan sebenarnya saat kita mengucapkan kata jus dalam bahasa Inggris. It's like juice, tapi sedikit lebih ditebalkan di huruf C, C. It juice, juice. Oke, diingat-ingat. Ini kosakata yang akan kita gunakan dalam pelajaran ini. Makan dan juga minum. Kosakata ini. Contoh kalimatnya seperti apa sih Kak? Contoh kalimatnya. Ini untuk makan, ini untuk minum. Kita ke makan dulu. Yesterday
nasi goreng. Yesterday it's mean kemarin. Saya eat makan fried rice, nasi goreng. Oke. Lanjut. Kalimat kedua. Today I wanna eat with omelet. Today I wanna eat with omelet. It's mean in Indonesia hari ini. Today I wanna, aku ingin makan with omelet dengan telur dadar. Ketiga, my mom cook soup. Ibuku masak sup. Ini contohnya. Nanti kalau di hari ini kita lebih kepada cara membaca, bukan membuat kalimatnya ya. Kalau membuat kalimat nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi di pertemuan hari ini kita akan lagi cara membacanya gimana sih Pak? How to pronounce, how to read the word, the vocabulary in English. Ya. Ini Emang cook soup, ini memasak sup. Ya. Yang ketiga, contoh kalimat tentang minum. Yang pertama, this morning I drink a milk. Pagi ini aku minum susu. This morning itu artinya pagi ini. I drink, aku minum milk, susu. Oke. Contoh kalimat kedua. My father drink a coffee. Ayahku, my father drink, minum a coffee. Minum kopi. Oke. Kalimat ketiga. My sister make an apple juice. My sister, apa artinya sister itu Pak? Kakak perempuan itu, kakak make, membuatkan an apple juice. Juice apa? Ya. Inilah contoh dari kalimat vocabulary makan dan juga minum. Oke, kita lanjutkan ke kosakata berikutnya. Oke, nih. Kosakata berikutnya itu daily activities. Apa itu daily activities? Ya, aktivitas sehari. Daily activities itu artinya aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu dari mulai kita bangun tidur, kemudian mandi. Di mandi itu bisa ada gosok gigi, gosok gigi, kemudian sampo, kan mandi, cuci muka, segala macam ya. Kemudian makan, minum itu juga masuk sebenarnya. Tapi kita ambil 4 contoh daily activities, aktivitas sehari-hari kita. Pertama, tidur. In English means sleep. Sleep. Repeat after me. Ikuti Bapak. Sleep. Sleep. Mas? Sleep. Sleep. Oke. Kedua. Menulis. Writing. Writing. Tapi ada huruf W-nya Pak. Kenapa tidak disebutkan? In English, dalam bahasa Inggris hanya R. Jika ada huruf sebelum R, maka dihilangkan pada saat membacanya. Jadi saat menemukan huruf ini, cara membacanya hanya cukup writing. Writing. Repeat after me. Writing. Ulang nak apa yang dicapai orang? Writing. Keras Mas. Writing. Read. Oke, yang ketiga. Mencuci atau cuci. Mencuci piring, mencuci baju, mencuci motor, apapun itu, anything.
yang sifatnya mencuci. In English, dalam bahasa Inggris, apa sih artinya Pak? Cara membacanya gimana? Wash. Wash. It's mean mencuci. Wash. Repeat after me. Wash. Was. Oke, read. Nah, 3 ini tidak ada Bapak tuliskan. Tapi kalian pernah mungkin melihat kata ini. Breakfast, lunch, and dinner. Apa artinya Pak? Breakfast. Oke, Mas tahu? sebelum kita mengetahui artinya, repeat after me. Breakfast. Breakfast. Apa arti breakfast Pak? Sarapan. Sarapan pagi. Oke, jadi sarapan pagi itu artinya dalam bahasa Inggris, it's mean breakfast. Oke, cara mengucapkannya breakfast. Oke, lanjut. Kalau tadi sarapan pagi, sekarang yang ketiga, lunch. Lunch. It's mean makan siang. Repeat after me. Lunch. 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 Oke, right. Terakhir, makan sarapan pagi, makan siang. Terakhir, dinner. In Indonesia, it's mean makan malam. Jadi makan malam dalam bahasa Inggris itu dinner. Oke, cara mengucapkannya seperti biasa, seperti tulisannya dinner. Oke, contoh kalimatnya Bapak. Nah, ini contoh kalimat menggunakan kata-kata tadi. Pertama, my father washes motorbike on the terrace. My father washes motorbike on the terrace. Ayahku, pada washes, mencuci motorbike. What is motorbike? Motor. On the terrace. Di teras. Oke. Kalimat kedua. Today I read a book. Today I read a book. Hari ini I read. Aku membaca a book. Book. It's mean buku. Kalimat ketiga. Yesterday, kemarin I sleep. Aku tidur. At grandma's home. At the grandma's home. Di rumah nenek. So grandma's, it's mean nenek. Grandma's artinya nenek. Home rumah. Di rumah nenek. Nah, itu 3 contoh kalimat yang Bapak sajikan tentang daily activities atau aktivitas sehari-hari. Oke, lanjut. Nah ini dia. Ini cukup banyak karena things at school. Apa itu things at school Bapak tadi? Things at school dalam bahasa Indonesia artinya benda, things. At school, di sekolah. Banyak barang-barang atau benda-benda yang bisa kita temui di sekolah. Biasanya sekitar kita sekarang banyak kan? Tapi yang Bapak tuliskan, Bapak sampaikan hari ini yang sering kita lihat. Pertama, papan tulis. Papan tulis dalam bahasa Inggris, cara mengucapkannya adalah whiteboard. Whiteboard, bukan whiteboard ya. Tulisannya kalau tulisan di sini kan whiteboard. Tapi cara mengucapkan in English dalam bahasa Inggris, it's whiteboard. Whiteboard. White itu tuh putih, board itu
sekarang kita pelajari, yang sekarang di sekolah kan berwarna putih. Kalau zaman-zaman dulu apanya hitam, blackboard. Ada pakai kapur. Sekarang kan pakai spidol. Makanya dia tulisan bahasa Inggrisnya whiteboard. Tuh, bahasa Inggris untuk papan tulis. Yang kedua, penghapus. Penghapus. What is dalam bahasa Inggris how to pronounce? Bagaimana cara mengucapkannya, Pak? It's like eraser. Eraser. Bukan eraser ya. Eraser. Repeat after me. Eraser. Oke. Eraser. Great. Oke. Yang ketiga, meja. Sering kita melihat meja guru, meja murid, meja belajar. In English, table. Cara mengucapkannya table. Table, bukan tabel atau table ya, tapi table. Table. Tulisannya emang table, tapi cara mengucapkannya table. Repeat after me, table. 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 Great, table. Oke, yang keempat. Yang keempat ada kursi. Kursi dalam bahasa Inggris bisa dilihat CHAIR. Cara mengucapkannya bagaimana Bapak? How to pronounce in English? It's chair. Chair. Kalau bahasa Indonesia kita mengucapkannya cair kan itu. Misalnya cair kan. Tapi dalam bahasa Inggris it's chair. Repeat after me, chair. Chair. Great. Oke, bagus. Huruf ke-6. Buku. Tadi sudah ada kalimat sebelumnya kan? Buku. Bagaimana cara mengucapkannya, Pak? Apakah book atau book? Bukan ya. Cara mengucapkannya adalah book. Book. Repeat after me, book. Bukan book ya, bukan book, bukan ditekan book, tapi book. Oke, terakhir, pulpen. Bisa pulpen putih, pulpen merah, pulpen hitam, tinta hitam, terserah, sama saja. In English, cara mengucapkannya pen, pen seperti biasa, pen, pen, pen. Oke, bukan pen ya, pen. Oke. Oke, contoh kalimatnya seperti apa, Pak? Contoh kalimat. Hari ini aku lupa membawa pena. Today, hari ini I forget. Aku lupa to bring, membawa a pen. Membawa pena. Tuh ya. Today I forget to bring a pen. Hari ini aku lupa membawa pena. Oke, tuh. Kalimat kedua, temanku meminjamkanku buku cerita. My friend, temanku, let me, meminjamkanku. Let me, lend me, sorry, bukan let me, lend me, meminjamkanku a storybook. A storybook, buku cerita. My friend lent me a storybook. Temanku meminjamkanku buku cerita. Tuh cara mengucapkannya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Conversation with the people. Percakapan dengan orang lain. Nah, itu dia. Ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tinggal, terima kasih. Banyak kan? Bisa kalau kita sama kita misalkan yang seumuran, hey bro, hello, gitu kan? Atau excuse me, gitu, permisi. Tapi kalau kita yang lebih tua, kita kepada yang lebih tua, the older men, the older women,
with me, then us, lebih tua daripada kita. Inilah kalimat yang harus kita ucapkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tinggal, terima kasih. In English, this. Selamat pagi, good morning. Sering kan mendengar good morning. Nah, itu artinya selamat pagi. Good morning. Repeat after me, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Great. Lanjut, selamat siang. Good afternoon. Good afternoon. Mengeja dalam bahasa Indonesia, good afternoon. In English, good afternoon. Repeat after me, good afternoon. Good afternoon. Great. Good afternoon. Oke. Artinya selamat siang, oke? Oke. Lanjut. Selamat malam. Selamat malam. In English, it's good night. Sering kan mendengar kata good night? It's mean in Indonesia selamat malam. Artinya selamat malam. Good night. Repeat after me. Good night. Good night. Good night. Oke. Lanjut. Selamat tinggal. Selamat tinggal dalam bahasa Inggris goodbye. 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 Tuh bahasa Inggrisnya. Goodbye. 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 Oke. See you tomorrow. Tahu artinya? Great. Bagus. And then kalimat terakhir, terima kasih. Sering kan? Dan tahu arti ya kan? Dan pernah melihat kata-kata ini dalam bahasa Inggris? It's thank you. Thank you. Jadi saat kita mengucapkan huruf T, thank, itu tuh ada little bit each, ada sedikit huruf H yang menyempil saat kita menyuarakan it's thank. Thank. Thank you. Thank you. It's mean terima kasih. Repeat after me. Thank you. And Thank you. Okay, great. Nah, ayo tebak. Tidak ada kalimat lagi, ayo tebak. Dari gambar yang Bapak tampilkan, ayo tebak kalimat apa sih yang sesuai dari gambarnya? Good morning kah, good afternoon kah, good night kah, goodbye kah, atau thank you? Khairon? Good night. Seriously? Yes. Are you sure? Apa kamu yakin? I am sure. Are you sure, sir? Yakin. Oke. Si Mas? Good morning, good afternoon, good night. good night, sir. Good night. Yes. Oke. Yakin? Oke. Sebenarnya kalau dari gambar kelihatannya seperti ya bisa good night. Tapi kalau kita telah lagi tuh posisinya lampu terang ya, cuaca di ruangannya tidak gelap ya. So the correct answer is good morning. Sebenarnya bisa, good night bisa untuk mengucapkan selamat tidur atau membangunkannya di pagi hari. Karena kan melihat gambar kan, kita menelaah gambar di sini tidak gelap kok, bukan pada malam hari kok, nggak cocok kan? Karena dia terang artinya kalimat yang lebih pas, lebih pas tuh kita ucapkan yaitu good morning. Selamat pagi. Oke. Lanjut. Nah, ada yang bisa tebak gambar apa ini? Agak sedikit buram tapi masih bisa kita tebak. Ada murid-murid ya. Murid-murid itu sedang ngapain mereka? Berjalan ya. Enggak sedang dalam ruangan, sedang di luar itu. Nah,
Kalimat yang sesuai apa sih? Good morning, good afternoon, good night, goodbye, thank you. Pak Ira? Dari lambaian tangannya. Dari lambaian tangannya, dari posisi mereka. Dari wajahnya. Itu. Ada dua kemungkinan. Goodbye, see you tomorrow. Oke, goodbye. Udah yakin ya? Goodbye ya. Oke. Dimas, kalimat apa yang sesuai? Good morning, good afternoon, good night, goodbye. Goodbye. Tahu artinya goodbye? Selamat. Selamat tinggal. Oke. It's correct. Benar. Ya. Kalau kita telah, kalau kita telah baik-baik situ sebenarnya ada mereka sudah bawa jaket, sudah bawa tas kan. Mau pergi. Jadi mau pergi kan? Mau pergi, udah selesai pulang sekolah atau bisa mau pergi sekolah bersama gitu kan? Bye, gitu kan? Nah, tuh. Oke, let's play the game. So, today Bapak membawakan sebuah game, a play game. It's called Spin and Speak. Namanya Spin and Speak. Mau jelaskan dulu cara bermainnya. Nanti di layar yang Bapak tampilkan ini ada beberapa kalimat yang harus kalian ucapkan. Bapak bantu. Ya, tapi akan Bapak bantu sedikit-sedikit lah. Nanti Bapak panggil satu-satu untuk memutar spin. Di mana dia berhenti? Oke, ini contoh ya. Kalau Bapak putar misalkan mari kita mulai. Let's spin. Oke, kalau Bapak bilang let's spin, spin. Nah, misalkan dia berhenti. Oh, number 6 misalkan. Ambil amplopnya. Di dalam amplop itu, dalam kertasnya nanti ada beberapa kata tadi. Ada drink and eat, ada this at school tadi yang Bapak jelaskan, ada daily activities banyak tadi yang kita materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah nanti Bapak akan tampilkan kalimat-kalimat yang harus kalian ucapkan in English, dalam bahasa Inggris. Oke? Siapa yang mau coba dulu? Ada yang berani maju dulu atau Bapak tunjuk? Raise hand, angkat tanganmu. Ya, Angkat Dimas sudah tanganmu. berdiri. Iya, Dimas kan. Angkat tanganmu, raise hand. Oke, saya Bapak. Baik. Oke. Berdiri di samping Bapak. Oke. Oke, sudah siap? Sudah siap. Spin. Let's spin. Oke. Dia berhenti. Oh, it's C, nomor 6. Oke, silakan ambil nomor 6. Oke, buka. Kata apa yang didapat oleh Dimas hari ini? Apa itu? Bagaimana cara mengucapkannya? Drink. 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 Oke. Kita akan ambil kata drink. Let's speak drink. Oke, lihat di layar. Kalimat pertama, silakan dibaca. Oke, silakan. Kalimat pertama. I want to drink a milk. Great, bagus. Kalimat kedua. My father made me a mango juice. Oke, great. Kalimat ketiga. This juice is very sweet. Oke, great. High five. High five. Oke, great. Kalimat pertama, I want to drink a milk. Ada yang tahu artinya enggak? I want. Aku ingin to drink, minum a milk, susu. Great. My father, what is my father? What is Ayah. ayahku? Bagus. Bapakku, ayahku sama saja. Make me, make me, membuatkanku. And mango juice, Oh iya. jus mangga. Oke, great.
Mulberry ya, sangat manis. Oke? Oke. Sudah paham ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you dia. Iya. Penampilan siapa lagi? Penampilan. Ada satu lagi penilaian. Ini baru penilaian dokumen kan? Betul. PBM-nya. PBM ya. PBM yang banyak. Ada sekitar 40 Yang atau membuka 5. pelajaran, kayak gitu kegiatan inti, penutupan apa namanya? Kayaknya Tentang CLP ada. oh, Dia pakai itu biasanya. kayaknya kita skip saldo. Iya. Saldo, iya. karena soalnya file itu file gadang, jadi saldonya instrumen ada di sini gitu. Kurang satu cari aja. Cari aja nanti. Kalau bukan kopi dia Cari aja nanti. kawannya dia suruh kopi. Ada. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, thank you, great job. Kerja bagus Dimas. Oke, who else? Siapa lagi? Tidak ada yang mau Pak tunjuk sekarang. Oke, it's you, Flora. Sorry, Nashwa. Come on, silakan maju. It's okay, Bapak akan bantu. Bapak bantu, oke. Come on with me, come on. Maju. Ayo, maju. Yes, it's you. Nashwa. Oke. Silakan. Spin. 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 It's number 5. Silakan ambil. Ambil number 5. Oke, Kak. Oke, kata apa yang didapat oleh Nashwa? Oke, read. Pas sekali hari. Conversation with a friend. Percakapan bersama teman. Bersama teman. Jadi nanti akan ada dialog antara Nashwa dengan teman. Siapa temannya? Bapak akan tunjuk. Oke. Gimana ya? Nah, conversation with a friends. Sedikit bukan, tidak banyak. Ada me and you. Me, tempatnya nanti. You, Nashwa. Dimas, bersedia untuk membantu Bapak? Oke. Silakan berhadapan-hadapan. Dimas di sini. Oke. Kelihatan ke sini. Oke, di sana kelihatan kan? Oke, Nashwa. Hello. Ya. Oke. Nashwa. Me. Kalimat ini punya dia. Yang ngomong dia. You. Oke? Oke. Yang pertama, Dimas, silakan baca. Good morning. Good morning. How are you today? Okay, how are you today? Good. Good. Ucapkan. Good. 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 Keluarkan suara. Good. Ngomong kita hari ini ngomong, bukan bahasa Jawa. Good morning, oke? I'm fine. Today. Oke. Baik. Oke, break. Tepuk tangan. Oke. Oke, ini ya percakapan bersama teman. Sebenarnya banyak percakapan bersama teman, tapi Bapak ambil yang paling a very simple conversation. Percakapan yang paling sederhana.
Pertama, good morning. Ada yang tahu good morning tadi? Selamat pagi. Selamat pagi, oke. How are you today? Apa kabarmu? Dibalas tadi kan, good morning too. Selamat pagi juga ya. I'm fine today. Aku baik-baik saja, oke? Oke, kita lanjut. Sudah tahu siapa selanjutnya bukan? Oke, come on with me, Khaira. Oke, sudah dua kata yang kita pakai hari ini. Conversation with friends and drink. Ya. Semoga beruntung. Let's begin. Dua. Kata apa ya yang akan didapatkan Khaira? Tawaku. Ayah. What? Breakfast. Okay. Breakfast. What is mean breakfast? Khaira? Sarapan. Oke, nanti kita akan belajar ya. Oke. This is vocabulary in breakfast. Let's speak breakfast. Dua kalimat. Silakan Khaira. Baca kalimat pertama. Make breakfast. Okay, great. My sister had Omelette. omelette for breakfast. Okay. Hey, boy. Ikan belakang. Okay, great. Aduh. Balik ke tempat thank you, Khaira. Terima kasih, Khaira. Nah, ini tadi contoh kalimat breakfast. Ada dua kalimat yang Bapak sampaikan tadi. Yesterday. Remember yesterday? Kemarin, yesterday, my mother. Mamaku, ada my di sini ya. Mamaku, ibuku, made me, membuatkanku Bentar ya, maaf ya. bread. Ada yang tahu bread? Ada yang tahu bread? Roti. Ya. Tadi tidak ada apa? Tidak ada apa jelaskan. Karena kita lebih mengambil ke kata breakfastnya ya. Bread, roti for breakfast, untuk sarapan. Jadi in Indonesia it's kemarin ibuku membuatkanku, make me, roti untuk sarapan pagi. Tuh arti kalimat pertama. Kalimat kedua, my sister, kakakku, had an omelette. Membuat telur dadar for breakfast, untuk sarapan. Great. Oke. Itu kalimat untuk breakfast atau sarapan pagi ya. Oke. Sudah 3 pemain. Ada yang mau coba lagi? Karena masih banyak ini ya. Apa ya? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata yang belum. Ada yang mau coba? Bonus 1 kali lagi. Ada yang mau coba untuk mengucapkan lagi? Dimas mau lagi? Oke, silakan maju. Kamu mau ini? Break time. Oke. Silakan speed. Silakan speed. It's 1 ya. Paling dekat ke 1. Oke, silakan ambil 1. Kata apa yang didapat oleh Dimas? Oke, conversation with teacher. Oke, with me. Percakapan dengan guru. Percakapan dengan guru. Oke, this. Oke, bagian Bapak. Ini, yang ini. Nah, yang bagian you ini bagian Dimas ya. Kalau ada tulisan you, ada tulisan ini bagian Dimas. Oke. I'll go first. Hi, where are you going today? Hi. Today I will go to the park. Okay.
so much Dimas. Terima kasih Dimas. Yeah. Nah, ini adalah contoh percakapan. Tadi kalau lihat dari Dimas cara mengucapkan he pronounce in English, it's great Dimas. Sangat bagus. Oke. Ini salah satu percakapan sederhana, conversation with teacher, dengan guru. Sebenarnya banyak sekali contoh percakapan kita dengan guru in English ya. Kita pada satu. Yang pertama, hi, where are you going today? Hi, where are you? Ada yang tahu artinya? Where are you? Kemana? Going today. Kemana kamu ingin pergi hari ini? Bahasa saya di sini nggak bisa menjelaskan. Jawabannya, hi. Today I will go to the park. Hari ini, today, I will. Aku ingin pergi, go to the park. To the park. Apa park artinya, Pak? It's taman. Dalam bahasa Indonesia, taman itu bahasa Inggrisnya adalah park. Wow, impressive. What is impressive? In Indonesia apa artinya impressive dalam bahasa Indonesia? It's wow, mengesankan. Have a nice day. Semoga harimu baik-baik saja. Have a nice day. Okay. You too. Kamu juga. Goodbye, sir. Selamat tinggal, Pak. Sir, it's been Bapak ya. Kalau untuk perempuan, ibu guru, it's ma'am. Ma'am and sir. Sir untuk penyebutan ke bapak yang lebih tua. Sir. Kalau ma'am itu ibu guru. Goodbye, selamat tinggal. Oke, great. Itu tadi games yang kita mainkan, spin and speak, untuk melatih kita lebih fluent, lebih lancar how to pronounce in English dalam bahasa Inggris. Oke, that's it. Bapak akan memberikan soal seputar materi yang sudah kita pelajari yang pertama tadi. Oke, kita kembali ke awal tadi. Nah, ini tadi ada makan, eat, minum, drink, conversation with people, things at school, and daily activities. It's so a lot, banyak sekali yang kita harus jelaskan. Tapi mudah-mudahan dimengerti ya. Walaupun kita belum tahu cara mengartikannya apa sih artinya Bapak, at least setidaknya kita tahu how to pronounce, how to read, cara membaca, cara mengucapkan. Vocabulary tadi in daily activities dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, silakan dibaca, mencermat pertanyaan soalnya. Ada sekitar 10 soal. That's not a lot question. Hanya 10 soal. Jika ada yang ingin ditanyakan atau bingung Bapak itu artinya apa ya yang soal nomor segini, silakan tanyakan Bapak. Raise hand, oke? Selamat mengerjakan. Jangan ragu ya kalau mau ingin bertanya, ada yang bingung, daripada salah menjawab lebih baik bertanya ya.
Oke, ini soal nomor 3 ya. I use bla 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 titik for writing. Masih bingungnya apa sih arti bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesianya? Aku menggunakan titik untuk menulis. Itu artinya. Silakan dipilih apa yang mau menulis. Aku menggunakan titik untuk menulis. Nomor 4, oke. Ini bonus. OOT namanya. Out of topic. Di luar topik kita. But I can help you to answer this number 5. Where you can buy a fish. Di mana kamu bisa membeli ikan? Nah, kamu bisa membeli ikan. Bakery, library, hospital, market atau market. Ya. Sepertinya nomor 5 bisa di bagaimana cara mengatakan mencuci tangan. Tadi apa? Mencuci. Nah, mencuci tangan dalam bahasa Inggris. Oke, ya. Kalau ada yang dibingungkan, jangan sungkan untuk bertanya. Yes. Maybe. Apa ya? Lanjut ya. Dapat soal lagi. 8. Which one is fruit? Mana yang di bawah ini merupakan fruit, buah? It's simple. Nomor 9, nomor 9 perlu? Mau bantu? Oke. What do you do when you feel thirsty? Dalam bahasa Indonesia, apa yang kamu lakukan when you feel, jika saat kamu merasakan thirsty, haus? Apa yang kamu lakukan saat kamu merasa haus? Eat, drink, sleep, atau run? Oke. What do you sleep? Gimana kamu tidur saat malam hari? Enggak. Oke. Mama juga masih oke. Mengucapkan tulisan ini mana benar? Mengucapkan berbicara iya ngomong Nomor berapa nih mas? Nomor 9. Nomor 9 itu Oke. What do you do when you feel thirsty? Apa yang kamu lakukan di saat kamu merasa haus? Itu arti bahasa Indonesia. Ya. Silakan dipilih. Apakah eat, apakah drink, apakah sleep, apakah run? Apa yang kamu lakukan saat kamu merasa haus?
Where do you sleep at night? Mana kamu tidur saat malam hari? Kitchen kah? Atau di bedroom? Atau bedroom? Atau di ring? Sudah? Done? Oke, break. Mama sudah tulis? Oke, kita sudah mulai berada di penghujung pembelajaran. Oke, karena sudah di dalam penghujung pembelajaran, in this day, dalam hari ini, vocabulary in everyday life, Bapak ingin bertanya, I wanna ask you question. How did you feel after I explain to you this material? Apa yang kamu rasakan hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Flat, data. What's going on? Apa yang terjadi? Biasa aja. Dimas bagaimana? I'm very happy, sir. Great, I'm very happy. Oke. Masalah senang. Oke. You answer the question in English. It's a great. Oke. So, I hope Bapak harap pembelajaran hari ini bisa ditingkatkan lagi nanti ke next week, minggu berikutnya lagi, supaya we can like pronounce, speak, ya, berbicara. Lagi kita karena harus melatih kita pembicaraan kita. Even we don't know how the meaning, kita tidak tahu artinya, at least tidaknya kita tahu cara mengucapkannya, how to speak, how to pronounce, how to speak, right? Oke, itu tadi pembelajaran hari ini. Bapak ingin mengucapkan a very very full thankful, ucapan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak harap bisa ditingkatkan lagi nanti evaluasi ke depan-depannya ya, di pembelajaran berikutnya. And don't forget, jangan lupa, it's not just about in school. Ini bukan tentang di sekolah saja kita belajar, tapi in everyday life. Itu nggak ada Pak Sahal, itu nggak diapakan media apa? Situ ya speaking itu Udah tadi mah. ada setel yang tadi itu deh. Tidur itu 2 tidur. Time. Oke, it's finished. Terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih. But before we close this day, sebelum kita tutup hari ini, let's pray together. And Dimas, silakan pimpin. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, thank you. Oke, thank you.